Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salat adalah salah satu 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan sebanyak 5 kali dalam sehari. Salat juga merupakan tiang agama dan menjadi amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat atau dihisab dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah solatnya. Bila ibadah solatnya sempurna, maka diterimalah solat dan seluruh amalannya. Apabila ditemukan solatnya kurang atau tidak baik, maka ditolaklah solatnya dan seluruh amalannya. Hadis riwayat Tabrani. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Muncullah sebuah pertanyaan, ya ini ada orang yang rajin salat, tetapi mengapa salatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Seperti mulutnya masih sering menceritakan aib orang lain, bahkan tidak segan untuk menghina dan merendahkan saudaranya sendiri. Ternyata orang seperti itu artinya masih belum merasakan manfaat solat dalam kehidupannya. Dia tidak merasakan kenikmatan dari solat yang dilakukannya, maka besar kemungkinan solatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mirisnya, ada yang celaka dengan solatnya seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka celakalah bagi orang yang solat, yaitu orang yang lalai dalam solatnya. Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Ibadah solat merupakan hubungan antara hamba dan penciptanya. Diterima atau tidaknya solat seseorang hamba hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Selaku hamba hanya bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda solat seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harani. Sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima solat seseorang bersifat tawadu karena keagunganku dan tidak mencela makhluk hidup dan tidak membinasakan maksiat dan durhaka kepadaku dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil dan kepada janda miskin dan mengasihi kepada orang-orang terkena musibah. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 6 tanda yang akan diterima solatnya. Yang pertama, tawadu. Orang yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memiliki sifat merendahkan diri dan hati bahwasanya dirinya hanyalah seseorang hamba yang sangat lemah. Mungkin di kehidupan dunia ia adalah orang yang terhormat, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah seorang hamba yang sangat kecil. Para ulama mengatakan jika seseorang sudah berdiri di atas sajadah mengangkat tangan untuk takbir, maka ketahuilah ia sudah meninggalkan dunia karena dirinya sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak sombong. Tawadu dalam solat akan melahirkan sifat rendah hati dan pergaulannya sesama manusia.
Jabatan dan kekuasaan tidak membuat ia sombong karena tahu bahawa itu semua adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Karena ia yakin bahawa hartanya tidak akan membuatnya lebih tinggi daripada orang lain, termasuk pengetahuannya tidak membuat ia tinggi diri karena merasa pengetahuannya tidak seberapa. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada perasaan sombong, walaupun hanya sebesar debu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak mengulangi maksiat. Dalam hidup, seseorang pasti pernah melakukan dosa ataupun maksiat, baik yang disadari ataupun tidak, apakah itu besar ataupun kecil. Mungkin ia pernah berbohong, menggunjing tetangganya, ataupun menyakitinya, dan pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Barang siapa yang solatnya tidak menyebabkan dia menjauhkan dari kekejian dan kemungkaran, maka solatnya akan menambah ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diterima solatnya tidak akan mengulangi maksiatnya dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mampu mengendalikan hawa nafsu. Jika seseorang selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang solatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhannya dan kemasalahan orang banyak dibandingkan menuruti keinginannya sendiri. Yang kelima, gemar berzikir. Orang yang diterima solatnya akan cenderung rindu untuk menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu menunggu waktu solat untuk melanjutnya dengan hati yang gembira karena kerinduannya. Sehingga dia akan cenderung berzikir mengingat Sang Penciptanya Allah Subhanahu wa taala karena ia merasa jauh lebih tenang ketika berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tentram. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang keenam, membantu orang yang susah. Sikap dalam solat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupan orang yang solatnya diterima. Bukan hanya di saat di atas ia melihat ke bawah, bahkan saat di bawah pun ataupun susah pun ia selalu mengingat ke bawah. Secara tidak langsung, ia akan memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Ia akan cenderung membantu orang yang lebih susah dari dirinya, sehingga ia akan dekat dengan sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan manusia dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat yang diterima Allah tidak hanya akan berdampak kepada diri kita sendiri, bahkan sekelilingnya akan terdampak dari pancaran keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita atau kepadanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.